Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hidofis. Kali ini kita akan belajar tentang penyusunan personalia. Dan teman-teman juga mungkin udah nggak asing lagi ketika teman-teman di suatu perusahaan mengenal siapa sosok ini, siapa dia. Intinya personalia adalah seorang yang mengatur dari atau manajemen manusia gitu ya. Oke, kita langsung saja kita bahas apa saja yang kita bahas di sini karena memang konteksnya adalah penyusunan ya, penyusunan personalia. Nah, penyusunan personalia apa aja sih? Ya, pertama ada penarikan. Kita harus penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota organisasinya. Personalia ini berfungsi untuk itu, teman-teman. Menarik orang gitu ya, mempekerjakan, menempatkan gitu ya. Menempatkan pegawai atau SDM gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Tadi misal dia skillnya banyak, skillnya ini nih ya, gitu. Sesuaikan aja dengan skillnya gitu ya. Memberikan pelatihan, latihan ya jika memang orang tersebut apa namanya perlu untuk dilatih, dikembangkan, ya kita kembangkan, kita latih. Atau pengembangan anggota organisasi itulah si personalia gitu ya. Dia akan memberikan apa namanya pelatihan ya, pengembangan untuk women itu ya, anggota dalam satu organisasi supaya apa? Supaya perusahaan itu berkembang maju dan baik gitu ya. Oke, di sini ada proses penyusunan personalia. Apa aja sih yang harus disusun? Prosesnya yang pertama di sini ada lingkungan internalnya. Dia harus memproses atau menyusun lingkungan internalnya dulu gitu ya. Siapa aja sih internal di dalam organisasi tentunya. Apa namanya anggota gitu ya, lingkungan internal dijadikan suatu misal kita punya patokan kekeluargaan gitu ya. Ini bagus itu ketika perusahaan udah memanajemen atau memberikan apa namanya budaya kerja keluargaan itu sangat baik gitu ya. Yang terdiri dari unsur-unsur di dalam organisasi. Banyak sih unsur-unsur organisasi gitu ya. Lingkungan internal gitu ya yang ada di organisasi tersebut. Terus juga ada lingkungan eksternalnya ya, penyusunan apa namanya personalia tadi apa di lingkungan eksternal yaitu meliputi seluruh faktor di luar organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa namanya berhadapan dengan apa namanya orang gitu ya, orang luar gitu ya, misal dari buruh gitu ya, atau enggak dari ketika kita memanage atau enggak ketika kita mengadakan event rekrutmen kan orang luar datang gitu ya. Terus lagi apa namanya itu lingkungan eksternal ya. Misal nih kalau ada demo juga ya, terus lagi kalau ada apa namanya tuh eh, persatuan buruh gitu ya apa gitu namanya. Tahu udah. Lanjut ya proses penyusunan personalia. Nah di sini ada apa aja sih yang harus diproses kalau personalia itu perencanaan sumber daya manusia. Dia harus bisa merencanakan nih. Dia rencanakan. Kita punya perusahaan tadi di bidang restoran aja anggap ya. Nah, berarti ada yang harus memasak ya. Kita rencanakan tuh siapa aja, spesifikasinya seperti apa, sesuai seperti apa. Misalnya, misal tadi pemasak ini spesifikasinya dia harus misal SMA lah ya ijazahnya, terus lagi dia memiliki keahlian di bidang masak, terus lagi masaknya itu banyak tuh teman-teman. Misal masakan Sunda, masakan ini bisa dia gitu ya. Nah, kita carilah sesuai gitu ya. Nah, sehabis kita cari, kita rencanakan, kita cari itu kita sebarkan tuh untuk menarik seseorang. Nah, ketika kita tarik seseorang itu kita masuk seleksi atau bukan rekrutmen pegawai gitu. Dari situ baru tuh kita saring tuh dari rencana tadi. Oh, spesifikasinya misal dari apa namanya dari koki itu harus memiliki dan harus bisa ini gitu ya. Misal kalau dari pelayanannya waiternya gitu ya, dia harus sopan santun, mudah senyum dan sebagainya gitu ya. Tapi jangan senyum terus itu bahaya gitu. Nggak ada orang senyum ya gimana? Nggak ada orang ketawa-ketawa bahaya itu ya. Oke, kayak itu canda. Oke. Kita lanjut ke pengenalan dan orientasi. Nah, ini dia. Personalia ini juga harus mengenalkan dan mengenalkan dan mengorientasikan ya. Ya pengenalan gitu ya. Pengenalan terkait dengan apa namanya perusahaannya misal dari apa namanya dari bidang pekerjaannya gitu ya kita orientasikan terus lagi terhadap sesamanya gitu.
latihan dan pengembangan. Nah, dari tadi ya personalia ini terlepas dari latihan dan pengembangan. Dia harus bisa mengembangkan si karyawannya agar bisa berkembang tentunya dan bisa menyesuaikan perubahan. Misal nih, kalau zaman dulu kan nggak ada tuh komputer gitu ya, bekerja nggak ada dengan robot gitu ya. Nah sekarang karena memang perubahan dunia ini semakin hari semakin berkembang akan teknologi ya tentunya kita harus bisa mengembangkan si human atau si manusianya ini atau si SDM-nya ini gitu ya. Supaya dia bisa menyesuaikan misal menjalankan komputer gitu ya, menjalankan robot dengan komputer misal seperti itu. Terus lagi personalia ini juga menilai dan pelaksanaan kerja. Jadi dia akan menilai nih, oh si A, si Fulan berdasarkan KPI ya, Key Performance KPI, Key Performance Indicator gitu ya. Nah dia juga harus bisa menilai nih, oh si Fulan nih kerjanya bagus, apresiasi dong gitu ya. Oh si Fulan nih kerjanya jelek, kita data aja gitu. Kita data di Excel misal uh, kehadirannya bagus misalnya atau ada yang jelek terus lagi pekerjaannya juga ada yang bagus ada yang jelek atau sesuai dengan harapan dan seterusnya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus bisa menilainya gitu ya. Terus pemberian belas jasa dan penghargaan. Nah, jadi si personalia juga harus bisa memberi tuh penghargaan tuh. Misal nih, orang ini lemburnya tiap hari gitu ya, selama 1 tahun. Gila tuh ya, nggak ada libur gitu kan. Nah, kita harus mengapresiasi tuh, memberikan tuh penghargaan tuh ya, belas jasa gitu ya. Dan ketika ada yang sudah tua juga kita budidayakan. Kita kembangkan maksudnya ya. Ketika dia masih kerja ya udah sesuaikan dengan jabatannya atau enggak dimasukkan ke bagian mana gitu. Dia juga personalnya juga menyusun perencanaan dan pengembangan karir atau promosi gitu. Dia harus merencanakan nih dan mengembangkan human atau SDM tadi untuk dijadikan eh, peningkatannya gitu ya. Supaya ada peningkatan karir gitu ya. Dipromosikan lah oleh si personalia. Oke, next ya biar cepet waktunya. Hal-hal perencanaan personalia apa aja sih yang harus direncanakan si personalia ini? Pertama, penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi. Misal nih, tadi misal kita punya restoran nih, saya misal di HRD atau personalia dari restoran, berarti saya harus merencanakan adanya subsidi departemen dapur gitu ya, adanya departemen pelayanan atau enggak bahasanya bidang pelayanan, bidang dapur gitu ya, bidang apalagi bidang kasir gitu ya. Nah, itu cukup tuh 3 aja udah gitu. Bidang kasir itu bidang keuangan gitu ya. Nah, itu kita tentukan tuh jabatan-jabatan yang harus diisi, kemampuan yang dibutuhkan dan jumlah yang dibutuhkan. Nah, kemampuannya yang dibutuhkannya spesifikasinya misal untuk akuntan ini minimal S1 gitu ya. Dia udah bisa komputer misal seperti itu. Udah pernah kerja kalau memang fresh graduate boleh juga lah gitu ya seperti itu. Dan jumlah yang dibutuhkan, oh jumlahnya cuma 1 orang aja karena memang ini perusahaan baru gitu ya. Standar seperti itu. Oh ternyata harus 2 nih, ya udah. Pemahaman pasar, misalnya di tadi ya di bagian waiter masih di penentuan jabatan. Bagian waiter kita membutuhkan 10 orang, kemampuannya ya harus murah senyum, smiling, ramah dan sebagainya gitu ya. Terus lagi di bagian dapur dia harus pintar masak tentunya gitu ya. Terus minimal S1 SMA lah gitu ya dan sebagainya. Nah, itu pemahaman. Nah, itulah penentuan jabatan, kemampuannya juga gitu ya dan jumlah yang dibutuhkan. Nah, si personalia nih yang harus menghitung nih. Misal nih kita tiap hari nih keteteran gitu ya. Kita cuma satu pekerja sementara pendapatannya kita tinggi banget. Ya udah ambil pegawai baru. Kasihan dia sampai lembur-lembur dan sebagainya. Capek dia sampai sakit-sakitan dan sebagainya gitu kan. Takutnya seperti itu. Nah, maka bisa tuh ditambah lagi. Pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial ada gitu ya. Nah, si personalnya juga harus memahami nih pasar tenaga kerja ya, di mana karyawan potensial ada. Jadi kita harus mencari karyawan-karyawan yang bermutu gitu ya, yang potensial gitu ya. Misal di mana dicarinya? Ya, teman-teman bisa tuh dicari di aplikasi, biasanya di LinkedIn itu orang-orang profesional deh gitu.
di mana mereka udah banyak banyak apa namanya banyak pengalaman kerja ataupun ada juga sih yang fresh graduate dan pada dasarnya LinkedIn itu digunakan untuk orang-orang mencari pekerjaan gitu ya. Seperti itu ada. Di situ banyak pastinya orang-orang potensial gitu ya. Orang-orang yang bermutu gitu ya. Selagi pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Kita harus mempertimbangkan permintaan dan penawaran karyawan. Pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Misal nih, karyawan ingin menawarkan gajinya gitu ya. Nah, personal juga harus mempertimbangkan nih, layak nggak sih orang ini gitu ya, dengan gaji sekian gitu ya. Kondisi permintaannya juga gitu. Kondisi permintaan dari atasan sekian. Nah, kita harus mencari tuh penawaran karyawan juga gitu. Dia juga harus bisa menawar nih perencanaan penawaran karyawan. Oh, kita cuma butuhnya 2 aja dan dengan kondisi keuangan sekian gitu. Dan kondisi permintaannya itu banyak. Wah, kita harus bisa menyesuaikan tuh penawaran karyawan. Oh, penawaran karyawan saya pengen gaji 20 juta. Waduh, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, layak nggak sih orang ini? Kita lihat speknya gitu ya. Ah, pengalaman nggak ada, pengen minta 20 juta. Gimana sih gitu ya? Bisa secara seperti itu. Oke lah, kalau untuk pemasak biasanya udah punya pengalaman. Penentuan kebutuhan jabatan. Nah, di sini. Si apa namanya tadi? Oh, sorry. Personal dia juga harus menentukan tuh kebutuhan jabatannya, penentuan spesifikasi jabatan, dia harus menyusun tuh jabatan, misal manajer, ada sistem manajer, terus lagi ada staff gitu ya. Nah, penentuan tujuannya untuk apa nih si jabatan ini? Tadi misal jabatan si apa namanya si kasir ya, dia akan apa melayani pembayaran dari pembeli misal seperti itu. Terus si waiter atau pelayanan dia akan mengunjungi apa namanya menyapa gitu ya. Menentukan spesifikasi jabatan. Nah, spesifikasi jabatan ini maksudnya apa gitu ya? Adalah lebih ke apa namanya spesifikasi ya lebih ke ijazahnya harus S1 gitu ya. Dia memiliki skill yang dibutuhkan gitu ya. Itu jabatan. Spesifikasi jabatan. Misal tadi akunting itu dia minum S1 gitu ya. Terus lagi dia bisa komputer gitu ya. Memahami mata uang karena takutnya nggak ada adanya orang luar gitu ya. Atau bisa bahasa Inggris misalnya itu kan spesifikasi jabatan gitu ya. Penentuan tujuan rencana. Nah, kita harus apa namanya? Jabarkan juga tujuannya untuk apa sih sel jabatan tersebut gitu ya. Misal jabatan tadi ya pelayanan itu untuk melayani pembeli gitu ya. Terus pagi mendata gitu ya. Terus mengambil makanan, menyodorkan makanan, misalnya seperti itu. Penentuan kebutuhan personalia keseluruhan. Nah, ini juga bisa tuh. Penentuan kebutuhan personalia keseluruhan. Penentuan kebutuhan personalia sekarang. Penentuan kebutuhan personalia bersih gitu ya. Penetapan program kegiatan kita. Nah, ini kalau untuk penentuan kebutuhan gitu ya. Kita disesuaikan nih kita butuh berapa personalia nih gitu ya. Untuk mengatur pegawai gitu ya. Penetapan program kegiatan. Nah, penetapan kita tetapkan nih kegiatan-kegiatannya. Gitu. Dari tadi di jabatan-jabatan tadi kita golkan gitu. Sumber penawaran personalia eksternal ya dari lamaran pribadi, organisasi atau buruh, organisasi atau karyawan, sumber pendapatan tenaga kerja, sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan pesaing, migrasi-migrasi. Nah, jadi sumber penawaran personalia itu banyak ya. Tadi ada lamaran pribadi atau bisa aja kita melamar langsung gitu ya. Atau ada lewat organisasi buruh, misal tadi kayak yayasan-yayasan gitu ya, atau dari karyawannya itu sendiri gitu ya. Kantor penempatan tenaga kerja tadi ya, dari lembaga pemerintah biasanya. Terus sekolah-sekolah, kadang sekolah-sekolah juga udah kerjasama gitu ya. Terus lagi perusahaan-perusahaan pesaing, imigrasi-imigrasi. Terus kalau internalnya, tadi kan eksternalnya ini dari luar, kalau internalnya biasanya promosi, sumber penawaran personalnya itu ada promosi. Wah, kamu bagus ya ininya, apa namanya, karirnya atau enggak kerjanya kamu saya promosikan ya. Terus lagi ada transfer transfer pertukaran gitu ya. Misalnya
si A bagian bagian tadi misalnya dia itu bagian pelayan tapi dia satu akunting bisa aja ketika kita ada kebutuhan kita transfer aja dia menjadi bagian akunting kita cari lagi bagian pelayan waiter maksudnya dan juga harus menata sesuai jabatannya oh kamu di sini ya terus kamu kerja di bidang ini gitu ya, bidang keuangan misal itu termasuk ke penataan kamu masuk di bidang ini nih gitu ya oke deh penarikan dan seleksi karyawan nah kalau kita bahas tentang seleksi ya penarikan gitu ya nah tentunya banyak ya HRD yang apa namanya yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, tes-tesnya gitu, soal-soalnya untuk menyeleksi gitu ya. Berkenan dengan kegiatan penarikan dan pencarian sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Ya, berdasarnya metode yang digunakan pertama ada pasif, aktif ya. Aktif itu apa aja sih? Pertama ada iklan gitu ya, untuk penarikannya gitu ya. Dipromosikan tuh. Terus ada rekomendasi juga diiklankan, terus di leasing ya, di honorer. Honorer, kok leasing ya. Di sini ada rekomendasi juga gitu ya. Direkomendasikan atau enggak dari lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja juga bisa. Untuk penarikan pegawai gitu ya, karyawan. Bisa dari iklan juga bisa gitu ya. Jadi banyak teman-teman. Seleksi yang biasanya umum dilakukan adalah wawancara pendahuluan, siapa Anda, siapa pribadi Anda, boleh Anda jelaskan tentang pribadi Anda, tentang Anda, biasa seperti itu. Pengumpulan data pribadi. Nah, seleksinya pengumpulan data pribadi ini berkas, gitu ya. Pengumpulan berkas biasanya, atau enggak pengumpulan berkas dulu baru wawancara, terus ada pengujian setelah itu. Ada pengujian lah ya, seleksi tadi, terus ditanya-tanya entah itu ada soal tes gitu ya dan sebagainya wawancara yang lebih mendalam biasanya ini lebih ke tentang mendekati finish gitu ya kalau udah masuk di wawancara yang mendalam udah bisa lolos tuh ya terus lagi pemeriksaan referensi prestasi nah kadang juga perusahaan-perusahaan itu mencari orang-orang yang ya tadi berintelek gitu ya yang memiliki prestasi gitu ya misal prestasi di bidang kejuaraan apa gitu ya banyak lah prestasi ketika memang di ada sertifikat tersebut ya udah tinggal lampirkan saja pemeriksaan kesehatan ini juga termasuk ya ketika kita mengikuti seleksi harus ada suatu keterangan sehat yang menandakan kita itu sehat untuk diikutkan seleksi gitu misal kalau salah satu seleksi TNI gitu ya wah ini jadi jadi wajib ya, kewajiban. Dan ketika seleksi di perusahaan juga sama ya. Seleksi keterangan sehat itu diperlukan ya karena memang mereka nggak mau ketika pas diseleksi itu sakit gitu ya. Atau pas masuk kerja pun sakit. Keputusan pribadi ya. Seleksi itu keputusan pribadi juga. Nah, keputusannya dia lolos nggak ya gitu ya. Orientasi jabatan habis itu ya kita mengenalkan jabatan tersebut gitu ya. Oh, ya selamat kamu masuk di sebagai misal staf keuangan, nah, pekerjaan kamu akan seperti ini dan dijabarkan. Oke teman-teman, di sini ada orientasi karyawan baru ya, kegiatan pengenalan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Jadi kita kenalkan nih, ini kamu pekerjaannya seperti ini, kamu menguasai, kamu harus bisa bekerja seperti ini dan sebagainya gitu ya. Ini tempat kerja kamu, ini karyawan baru, ini karyawan lama, siapa namanya, biasanya diperkenalkan tuh dalam sampai sedetik itu, gitu ya. Memberikan informasi mengenai kebijakan personalia, gaji kerja, upah, jaminan sosial. Nah, pada dasarnya tadi ya pengenalan karyawan baru ini dia juga harus bisa memberikan informasi terkait apa kondisi kerja, upah, jaminan sosial gitu ya. Misalnya upahnya UMR terus kondisi kerjanya seperti ini gitu ya, seperti ini dijabarkan tadi. Kamu kerjanya seperti ini gitu atau job desk-nya lah ya. Upahnya sekian itu jabatan tersebut. Terus kamu juga dapat jaminan sosial ya, jam sostek gitu ya. Tenaga kerjaan. Mana ya tadi? Nah, lagi ada prosedur kerja. Nah, ini lebih ke job desk ya. Jadi seorang itu akan ketika dibilang mana lolos kerja, maka dia akan diberikan
job desk untuk prosedur kerja, ini SOP kamu kerja ya, kamu mengerjakan ini, dan ini atasan kamu, misalnya seperti itu. Gambaran dan sifat organisasi, dan kita akan memberikan gambaran dan sifat organisasi di sini. Di sini misal organisasi ini bersifat kayak keluargaan gitu ya. Di sini baik semua, kita bisa menyesuaikan saja. Di sini sajin sholat dan sebagainya kalau memang agama Islam. Manfaat yang diperoleh karyawan. Nah, kita juga harus bisa memberikan pengenalan tentang manfaat yang diperoleh karyawan. Nah, boleh tuh karyawan mendapatkan haknya, misal tadi inventaris untuk belajar gitu ya, atau enggak inventaris laptop untuk dibawa pulang untuk kegiatan belajar bekerja gitu ya, seperti itu. Oke, nah next ya, biar lebih cepat. Latihan dan metode pengembangan karyawan. Di sini ada latihan dan metode pengembangan karyawan. Di sini ada tujuannya untuk apa sih? Untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, latihan dan metode pengembangan ini untuk memperbaiki efektivitas kerja gitu ya. Supaya hasilnya itu, hasil kerjanya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Ya tadi contoh pengembangan produksi, misal produksi barang gitu ya. Misal atau enggak pengembangan tentang pelayanan gitu ya. Atau pengembangan tentang keuangan kalau memang yang akan kita kembangkan adalah seorang akuntan gitu ya. Latihan dan metode pengembangan karyawan. Peningkatan efektivitas bisa dilakukan dengan latihan. Pada saya kita kasih latihan nih. Kita latih tuh orang-orang, kita kembangkan juga. Jika setelah itu bisa, kita tambahkan lagi. Kita kembangkan. Belajar apa gitu dan sebagainya. Oke ya. Next ya. On the job gitu ya. Metode latihan dan pengembangan. Nah, di sini ada metodenya. Yang pertama adalah coaching ya. Coaching itu atas memberikan bimbingan dan mengarahkan pada karyawan dalam melaksanakan pekerjaan rutin mereka. Jadi kita akan mengcoaching, melatih mereka gitu ya dalam melaksanakan pekerjaan rutin mereka. Misal tadi di bidang waiters harus ada salam, senyum, sapa gitu ya, dan harus ramah seperti itu. Dia akan dibimbing artinya. Dan di sini ada plan and progression ya. Artinya memindahkan karyawan dalam saluran-saluran yang ditentukan melalui tingkatan organisasi yang berbeda. Misal nih, jika seseorang ini kita layak jadikan promosi kita atau dipromosikan, maka kita harus bisa melatih mereka atau mengembangkan setiap individunya supaya kita kelihatan nih siapa nih yang potensial gitu ya. Di sini memindahkan karyawan dalam saluran-saluran atau silang departemen gitu ya, terpisah dari pekerjaan tersebut. Misal yang tadinya di jabatan keuangan dijadikan manajer keuangan gitu ya. Nah, mampu nggak dia gitu ya. Kita pindahkan dulu karyawan dalam saluran yang ditentukan melalui tingkatan organisasi yang berbeda. Rotasi jabatan, nah juga ada nih rotasi. Rotasi itu ya perpindahan jabatan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, ya, seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Sama halnya dengan pemindahan karyawan dalam saluran-saluran yang ditentukan, kalau ini ditentukan juga melalui tingkatan organisasi. Ya. Dipindahkan lah pada dasarnya. Nah, di sini juga sama rotasi jabatan, memindahkan jabatan yang bermacam-macam dan berbeda. Misal tadi si Pulan ini dia pinter nih, dia bisa apa aja ya, udah bisa kita gunakan nantinya. Bisa dijadikan manajemen ya akhirnya, manajer akhirnya. Penugasan sementara. Nah, ini juga kita harus bisa menugaskan sementara nih kepada bawahan-bawahan ditempatkan pada posisi manajemen tertentu untuk jangka waktu tertentu. Misalnya metode pelatihannya ini menugaskan sementara. Jadi misalnya nih kamu tukar dulu ya sementara ya dengan jabatan koki gitu ya. Misal supaya dia bisa masak juga di rumah gitu atau enggak misal dari jabatan produksi misal ke kisi kan awalnya kan produksi dia menjadi pengecek aja deh. Bisa nggak ya dia? Nah, itu ditugaskan sementara, 2 bulan, 3 bulan ya di sana ya. Oke, siap gitu mungkin seperti itu. Kalau udah bisa dia kan memiliki skill baru. Dengan metode pengembangan seperti itu, ya, kita nggak usah berpikir lagi, udah dia akan menyesuaikan. Sistem penilaian prestasi formal. Juga kita harus bisa menilai prestasinya. Prestasinya dia bisa ini, itu. Gampang nih dia. Nah, bisa aja tinggal ditaruh di mana gitu ya, disesuaikan ya. Nah, teman-teman. Nah, itu dia metode latihan dan pengembangannya.
Jadi ketika memang kita sebagai manajer, kita harus bisa, atau enggak tadi ya, sebagai personalia, kita harus bisa mengembangkan atau melatih human atau manusia, atau sumber daya manusianya, atau pegawainya, atau buruhnya gitu ya, supaya apa? Supaya dia berkembang gitu ya. Dan perusahaan itu, apa namanya, saling menguntungkan si perusahaannya, apa namanya, punya orang-orang yang kompeten kompeten gitu, di mana sewaktu-waktu jika orang itu keluar, dia bisa langsung tergantikan, langsung ke-handle gitu ya, dan sebagainya. Oke, next ya. Di sini of the job gitu ya, metode latihan dan pengembangan. Of the job-nya nih. Program-program pengembangan eksekutif di lembaga pendidikan. Nah, ini dari luar nih. Apa metode pelatihan dari luar, misal di sini program pengembangan eksekutif di lembaga pendidikan, ya kayak tempat kursus gitu ya, lembaga pelatihan, misalnya ada kursus jahit, kursus ini, kursus itu, kursus bahasa, kursus masak dan sebagainya. Latihan laboratorium juga termasuk, ini dari luar kan, latihan laboratorium gitu, pengembangan organisasi dan sebagainya. Masih metode ya. Terus kompensasi. Nah, di sini ada pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, di sini kompensasi ya. Saya kasih kompensasi untuk kamu ya, sekian ribu atau sekian juta gitu ya. Pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial dengan uang sebagai balas jasa. Sebagai jasa aja, sebagai oh dia tuh udah jadi karyawan terbaik nih, udah kita kasih kompensasinya. Ya, karena apa? Karena dia berkarya atau enggak dia berprestasi gitu ya di bidang pekerjaan yang telah dilakukan. Oke, next ya. Kita lebih cepat saja. Penentuan dan bentuk kompensasi. Di sini ada penentuan ya. Bentuk juga dan kompensasi nantinya. Penentuan itu persediaan membayar, kemampuan membayar, persyaratan-persyaratan membayar. Itu masuknya penentuan. Kesediaan membayar. Jadi kita bersedia membayar ya atas kemampuan-kemampuan mereka, kita bayar. Persyaratan-persyaratan mereka kita bayar. Artinya seperti apa? Artinya mereka digaji itu karena dia memiliki skill, memiliki kemampuan, dia bersedia, terus lagi dia bersedia apa namanya memberikan waktunya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan dia bersedia memberikan persyaratan-persyaratan tersebut gitu, persyaratan-persyaratan yang dimilikinya. Nah, itu yang kita bayar. Nah, di sini ada penentuan dan bentuk kompensasi, kesediaannya, membayar kemampuannya. Kita kasih kompensasi itu atas dedikasinya, atas skillnya gitu ya. Seperti itu. Atau persyaratan-persyaratannya gitu dan sebagainya. Nah, di sini bentuknya apa aja sih? Bisa duit gitu ya. Upah harian, gaji tetap, upah insentif, pembagian laba ya, kalau bisa seperti itu. Nah, ini dia bentuknya adalah bentuk kompensasinya adalah upah duit gitu ya, gaji tetap, upah insentif dan sebagainya. Oke ya, kita lanjut. Oke teman-teman, karena memang waktu kita sudah apa namanya di penghujung ya, mungkin kita akhiri. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.